keadilan itu kan subjektif sekali. Dalam pandangan korban, hari ini hukuman mati itu menjadi sesuatu yang adil. Tapi dalam sudut pandangnya tersangka, ini itu mungkin saja tidak adil. Karena ada fakta-fakta lain yang justru tidak diyakini oleh hakim untuk menjadi pertimbangan putusan hukuman gitu ya. Ini juga setelah ada vonis, pemerintah juga menyampaikan lewat Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan soal KUHP ini KUHP baru nih, KUHP lama KUHP baru. Apakah yang dipakai KUHP baru atau KUHP lama? Bahkan ada juga tuh yang menyerang Yasona Lawli mengatakan KUHP baru ini untuk Sambo katanya. Mungkin nggak Sambo kemudian dikenakan KUHP yang baru, mungkin saja. Tapi bisa saja tidak mungkin. Bisa saja gini. Karena ingkrah atau putusan itu berkekuatan hukum tetap, itu sampai tidak ada upaya hukum yang lain. Ketika para pihak salah satu misal terdakwa ini tidak puas atas putusan hakim, kemudian bisa melakukan upaya hukum lain seperti banding. Di KUHP yang baru itu menengahi antara orang yang setuju dengan hukuman mati dengan orang yang tidak setuju dengan hukuman mati. Sebagaimana misal PBB juga kan atau hukuman mati itu ya melanggar HAM. Jadi tidak ada upaya untuk rongrongan seolah-olah hukuman mati adalah pengambilan hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hari ini saya juga lagi ada di kantor Lembaga Kajian Bantuan Hukum Buntet Pesantren Cirebon. Saya tadi datang ke sini lihat-lihat, ternyata fasilitasnya lumayan untuk orang-orang bisa berkonsultasi di sini. Nah, kebetulan saya juga tidak mau melewatkan kesempatan bisa ngobrol dengan Direktur LKBH, yaitu Pak Direktur Ahmad Fabikrian Ardani SH. Nah, sebelum berbicara dengan topik sore hari ini, Pak Fabi ini sebetulnya ya masih saudara saya juga gitu, masih abang saya lah, abang kandung. Tapi kita akan berbicara beliau sebagai Direktur LKBH. Gimana kabarnya Mas Fabi sore hari ini? Kelihatannya Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat. Walaupun saya juga ya ketemu sih beberapa kali di rumah. Cuma untuk ngobrol intens dan direkam agak serius tuh memang jarang gitu. Hanya sebatas ya gimana pendapatnya soal ini, itu biasa lah. Nah, karena kita udah duduk bareng Mas Fabi, hari ini saya mau ngobrol nih Mas Fabi. Sebagai Mas Fabi sebagai Direktur LKBH. Ini kan kita setengah tahun lebih lah, atau sekitar 6 bulan 7 bulan terakhir ini, betul. Masyarakat atau saya sendiri lah itu tersita waktunya, tersita kuotanya bahkan untuk menonton live persidangan kasus Sambo dengan dengan kasusnya ya pembunuhan Joshua Huta Barat ya. Ini kan 6 bulan terakhir tuh nggak singkat gitu. Kasus yang pertama kali lah menyita masyarakat, bahkan orang-orang non hukum pun pengen ikut terlibat apa sih? Jadi ada daya tarik sendiri. Iya, ada daya tarik sendiri. Bahkan yang nggak ngerti soal apa sih persidangan hukum pidana dan sebagainya itu akhirnya dapat hikmahnya, mereka paham lah kira-kira. Nah, sekarang kan udah kemarin tanggal berapa ya, itu udah vonis lah semuanya, Sambo, kemudian Putri, kemudian Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, kemudian sama Eliezer juga udah divonis, walaupun nanti ada beberapa pihak yang belum ya. Nah, terkait vonis, sebelum jauh berbahas soal vonisnya, saya mau bertanya ke Mas Fabi terkait sebetulnya proses perjalanan persidangan ini seperti apa sih? Apakah sudah sesuai dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana? Secara umum ya, apakah sudah melalui proses yang diatur lah, yang diatur dalam KUHP? Bagaimana menurut Mas Fabi, kira-kira udah sesuai belum sih prosesnya? Terus orang-orang yang terlibat di dalam itu bagaimana kira-kira? Ya, terima kasih Mas Izul. Pertama terima kasih sudah mampir ke kantor LKBH karena LKBH ini memang di samping untuk memberikan pendampingan hukum terhadap masyarakat sekitar, juga fungsinya juga ada fungsi kajiannya. Karena ada fungsi kajiannya, jadi diskusi semacam ini menurut saya menjadi bagian penting dari eksistensi LKBH itu sendiri. Nah, memang jangankan kita yang memang punya background
hukum gitu ya. Jadi teman-teman yang bahkan tidak ada kaitannya, tidak punya pendidikan, tidak punya apa namanya ketertarikan dalam dunia hukum, di saat yang sama mereka tiba-tiba dihadirkan di televisi itu setiap hari itu menunjukkan berita tentang CS. Sambo CS gitu Sambo ya. CS. Gitu. Nah, memang kalau memang secara hukum acara pidana gitu ya, memang kalau tindak pidana itu kan dimulai dari adanya satu tindak pidana yang dianggap sebagai yang harus diselidiki. Makanya tahap pertama memang harus ada penyelidikan. Apakah perkara yang atau tindakan yang terjadi atau laporan dari masyarakat atau apa namanya pengetahuan penyidik terhadap sebuah kejadian itu adalah termasuk dalam tindak pidana atau itu tidak. Dimulai dari situ ya proses. Dimulai dari situ dulu. Iya. Jadi nanti penyelidikan dilakukan. Nah, setelah penyelidikan itu dilakukan, ditemukanlah unsur pidana di dalamnya. Kalau sudah ada ditemukan unsur pidananya, maka harus ditetapkan tersangkanya. Nah, di awal-awalnya kan sempat ramai. Iya. Bahwa awalnya ini yang menjadi tersangka ini Richard Eliezer. Iya. Karena dia ini sebagai orang yang apa namanya pelaku pembunuhan. Ya, walaupun memang Eliezer. Walaupun dalam perkara saat itu Richard Eliezer itu dalam posisi membela diri. Itu apa namanya settingan pertama. Yeah. Jadi kronologi pertama yang dibuat sedemikian rupa sehingga membuat Eliezer menjadi tersangka tunggal atas pembunuhan Brigadir Joshua. Nah, lambat laun ternyata ada kecurigaan terutama di keluarganya. Bahwa ada sesuatu yang mencurigakan. Kenapa keluarga ini tidak boleh melihat keluarga Joshua ya, keluarga Joshua. Ketika jenazah itu diberikan kepada pihak keluarga, tapi pihak keluarga anehnya tidak boleh melihat. Bahkan saya lihat video tuh ramai dikawal ketat ya. Itu sempat ada semacam nggak tahu sih itu apa prosedur kepolisian karena mati atau nggak tahu ya. Tapi ternyata akhirnya boleh dibuka dan ditunjukkanlah jasadnya gitu. Nah, dimulai saat itulah kemudian kecurigaan muncul. Otopsi pertama, kemudian otopsi kedua, ternyata berbagai hal muncul, ada kejanggalan atas kematian Brigadir Joshua ini. Nah, kebetulan salah satu advokat pihak keluarga ini juga kemudian bersuara begitu cukup lantang ke media bahwa terjadi sesuatu yang mencurigakan. Sehingga kronologi sedikit berubah. Yang awalnya dianggap sebagai tembak menembak, kemudian sedikit berubah dengan masuknya Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Sebetulnya pembongkaran itu memang ada di keluarga di awalnya, tapi Richard lah kemudian itu kan tidak mudah Mas Izul untuk membuat seorang pelaku kemudian mau membongkar seluruh kebenarannya. Di samping memang Richard Eliezer sebagai bawahan Verdi Sambo, kan kita tahu semua bahwa Richard Eliezer ini secara pangkat itu kata Richard itu di antara langit dan bumi gitu ya. Jadi setelah Richard Eliezer kemudian diminta kemudian ditetapkan sebagai justice collaborator oleh LPSK, kemudian situasi mulai berubah. Dan penyelidikan kemudian dilakukan, kemudian ditemukan tersangka-tersangka baru atas kematian. Ini masih tahap penyelidikan ya berarti ya? Iya. Kemudian ditetapkan tersangka. Di awal kan memang teman-teman dari partai kepolisian ini kan diperiksa satu persatu. Saya ngomong soal itu Mas Izul sebelum lagi rame-ramenya, tuh saya sempat main ke ke Mabes Polri. Oh iya. Nah, itu di saat yang sama. Mana tuh mainnya kemana? Jadi waktu itu kebetulan kita ada ketemu salah satu petinggi Polri ya. Polri. Tapi tidak ada kaitannya sebetulnya dengan kasus ini. Tapi informasi kan kita terima saja gitu kan. Bahwa ternyata situasi mulai berubah dan banyak pihak kepolisian, banyak teman-teman polisi kemudian terlibat dalam perusakan atau penghalangan penyelidikan. Gitu ya. Ada obstruction of justice. Jadi ternyata kasus-kasus sebelumnya itu disetting sedemikian rupa dengan cara menghilangkan alat bukti, merusak alat bukti, dan itu sudah tindak pidana sebetulnya. Tindak pidana sendiri ya? Itu juga masuk undang-undang ITE juga, bahwa merusak kemudian menghilangkan menghalangi informasi untuk melakukan penyelidikan.
sampai akhirnya kita sampai ke penyelidikan penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Setelah Verdi Sambo dicopot dulu, ada sidang etik dulu. Ya. Itu panjang itu. Panjang itu kan kita kan teman-teman dimulai panas ini. Ternyata petingginya justru kena. Iya. Gitu kan. Nah, kalau dalam tahap penuntutan sebetulnya kalau saya lihat di samping memang ini menjadi konsumsi media sehingga proses penuntutan itu sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Nah, justice kolaborator kalau dari SEMA nomor 4. Nah, kalau kita lihat dari SEMA nomor 4 tahun 2011 itu ada instruksinya Mahkamah Agung kepada para hakim untuk mempertimbangkan untuk keringanan hukuman terhadap justice kolaborator atau whistleblower, pelapor atau orang yang memposisikan diri untuk membongkar, memberikan menerangi jalannya. Iya, gitu. Karena kalau pidana itu kan yang harus dibuktikan itu kan kebenaran materialnya. Kalau terjadi pembunuhan berencana, maka apakah bisa dibuktikan dalam persidangan itu terjadi memang tindak pidana pembunuhan berencana? Ini kan nggak main-main pembunuhan berencana itu ancaman hukuman maksimalnya kan hukuman mati. Ya. Dan ternyata kita sudah lihat Sambo adalah otak pelaku. Undang-undang kena pasal 340, Junto 55 pasal 1 itu kan bahwa dia juga terlibat dan merencanakan pembunuhan. Begitu juga PC. Sebelum sampai ke vonis ya, karena kan di berita udah ramai, udah selesai lah. Kita anggap vonis ini selesai, walaupun nanti ada proses selanjutnya. Betul. Gitu. Nah, ini kan yang menarik juga banyak lah, yang menarik perhatian masyarakat tuh di soal, berarti gini, proses itu secara aturan sudah sesuai ya, artinya hakimnya, pembuktiannya, kemudian penuntut hukumnya, saksi-saksi itu menurut Mas Wabi sudah sesuai lah kira-kira. Sebetulnya awalnya itu sempat juga dipertanyakan bahwa apakah pengakuan Richard Eliezer terhadap bahwa Sambo kemudian menembak kan gitu ya. Terus bahwa di sisi yang lain ternyata saksi-saksi seperti Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf tidak melihat apakah Verdi Sambo ini melakukan penembakan terhadap Brigadir Joshua. Nah, pertanyaannya apakah justice kolaborator dengan satu saksi itu bisa dianggap saksi? Karena ada asas bahwa satu saksi bukanlah saksi. Tapi ternyata majelis hakim berpandangan lain bahwa justice kolaborator itu menjadi saksi yang istimewa. Gitu ya. Cukup ya, dianggap cukup gitu ya? Dianggap cukup dan bisa dipertimbangkan kesaksiannya. Nah, berarti secara proses, secara dari penyelidikan dan sebagainya memang penuh drama lah kira-kira, penuh drama. Ini kan menuntut pengadilan juga cermat untuk siapa sebenarnya yang pelakunya, siapa yang harus jatuh hukuman gitu. Apakah Eliezer atau itu kan sempat apakah jangan-jangan Eliezer nih, orang tiba-tiba geser ke Eliezer, apa jangan Putri nih yang sebenarnya punya otak di belakang. Sebetulnya ini kejadian kan awalnya itu kronologi pertama itu terjadi di Saguling. Ada pelecehan di sana. Iya. Ternyata situasi berubah karena adanya CCTV. Karena pengakuan pertama bahwa Verdi Sambo datang ke Saguling itu posisi Brigadir Joshua sudah tewas. Ternyata CCTV ditemukan kemudian diperlihatkan ketika Verdi Sambo datang ke Saguling, ternyata Brigadir Joshua masih hidup. Nah, ini menjadi pertanyaan. Berarti sesuatu ini sudah terjadi sejak ada di Magelang. Nah, dalam pengakuan Putri Chandrawati, latar belakang kenapa terjadi pembunuhan itu karena adanya pelecehan seksual. Nah, ini apa menurut Mas Wabi, apa kenapa? Ya kita nggak tahu memang ada pelecehan atau tidak. Tapi kuat betul ini, semua kuat, Ma'ruf segala macam itu ya. Joshua ini melecehkan harkat martabat itu terus yang digaungkan. Kira-kira apa sih sebetulnya? Sebetulnya menurut saya begini, sah-sah saja ketika itu disampaikan kepada majelis hakim bahwa terjadi pelecehan seksual. Tapi persoalan ini kan tindak pidana. Kalau tindak pidana mestinya kan ada pembuktian bahwa bagaimana cara Putri Chandrawati beserta kuasa hukumnya membuktikan terjadinya pelecehan seksual. Dulu, kalau memang mau itu ya. Betul, kalau memang ternyata pelecehan seksual itu menjadi latar belakang atau motif adanya Sambo kemudian sakit hati, kemudian marah dan kemudian membunuh Brigadir Joshua. Tapi ini kan mentah sekali. Kenapa?
Pertama, majelis hakim mengkonfrontasi bagaimana bisa dia mengaku sebagai korban pelecehan tapi tidak ada visum, sedangkan Putri Chandrawati ini background pendidikannya itu seorang dokter, profesinya pun sebagai dokter, harusnya paham ya. Langsung betul. Artinya langkah pertama yang harus dilakukan itu sebetulnya harusnya visum. Di samping Putri Chandrawati itu sebagai dokter begitu ya, Verdi Sambo itu posisinya juga tidak main-main sebagai polisi. Dia itu sebagai Kadif Propam. Jadi harusnya untuk level Kadif Propam, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pembuktian. Bagaimana kemudian mengumpulkan alat bukti sehingga pelecehan seksual itu benar-benar terjadi. Pertama memang tidak adanya visum. Kemudian kedua, tidak ada yang tahu, tidak ada saksi yang melihat bahwa terjadi pelecehan seksual. Persoalan kemudian Kuat Ma'ruf atau Susi ini kemudian datang menolong ibu atau menolong PC, itu dalam kondisi PC sudah terduduk di depan kamar mandi. Apakah duduk dan datangnya Kuat Ma'ruf dan Susi itu membuktikan terjadi pelecehan seksual? Tidak. Kemudian, nah anehnya di saat yang sama, di hari yang sama, atau bahkan yang dianggap terjadi pelecehan itu di hari itu, anehnya Putri Chandrawati justru memanggil Joshua untuk datang ke dalam kamar selama 15 menit untuk mengkonfirmasi, memaafkan Joshua asal Joshua resign. Ini juga menjadi pertanyaan. Ada beberapa para ahli psikologis juga, ini juga kejadian yang janggal. Seharusnya orang yang menjadi korban pelecehan seksual itu tidak mau lagi bertemu dengan pelaku. Trauma lah kira-kira minimal kan. Bahkan ya tadi Mas Fahmi bilang Putri background kedokteran seharusnya udah tahu apa yang harus dilakukan ketika ada pelecehan. Sambo sendiri sebagai Kadif Propam juga polisian harusnya tahu. Bahkan ya artis saja kekerasan KDRT aja langsung visum kan. Betul. Artinya itu dulu yang dikejar gitu untuk membuktikan. Ya ini memang janggal sih. Betul. Karena kan kalau tindak pidana itu tidak bisa melalui pengakuan korbannya saja atau pengakuan tersangkanya saja, tapi itu juga harus dibuktikan. Tindak pidana itu harus dibuktikan. Minimal 2 alat bukti yang cukup kan gitu. Bagaimana membuktikan pelecehan itu kan harus ada. Itu sebetulnya sudah pernah dilaporkan. Tapi aneh itu dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Sedangkan Loktusnya kan adanya di Magelang. Kalau terjadi, karena apa? Awalnya mereka membuat kronologi bahwa pelecehan itu terjadi di Jakarta, di Saguling. Karena situasi berubah, akhirnya mereka pindah lagi ke Magelang. Padahal laporan itu terjadi, akhirnya di SP3. Walaupun begitu, tersangka yang diduga melakukan pelecehan seksual Brigadir Joshua itu sudah meninggal, harusnya tidak perlu dilaporkan lagi, dan itu tidak perlu diproses lagi. Dan memang ada 2 pendapat para ahli itu, apakah kemudian motif itu menjadi salah satu sesuatu yang harus dibuktikan dan menjadi satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari pembunuhan berencana. Tapi ada pendapat lain bahwa motif itu tidak menjadi penting karena pembunuhan sudah terjadi, karena kan salah satunya itu pembunuhan berencana itu ada waktu yang cukup untuk merencanakan itu, kemudian menyiapkan alat-alatnya untuk melakukan pembunuhan. Kapan waktunya di mana gitu. Betul. Ya udah rencana. Nah ini juga beda pendapat. Memang kemarin sempat ada perbedaan pendapat bahwa waktu yang cukup itu seberapa lama. Karena begini, kalau waktu yang cukup itu umumnya saja kalau kita lihat. Kalau proses terjadinya pelecehan itu ada di Magelang, dan saat itu juga PC didorong oleh Kuat Ma'ruf untuk dilaporkan saja ke Bapak Verdi Sambo, maka saat itulah perencanaan sudah mulai dibangun karena waktu yang cukup itu antara Magelang ke Jakarta itu sudah kan kita tahu Magelang Jakarta kan waktunya lama sekali. Mobil kan, jadi ketahuan. Bahkan informasi bahwa terjadi pelecehan itu seolah-olah pelecehan itu terjadi di Magelang. Nah, ya tapi misalkan pun akhirnya, apakah salah satu alasan untuk pelecehan ini upaya untuk hakim menilai ini bisa meringankan gitu, karena ada sesuatu yang terjadi dulu nih, kemudian membunuh. Apakah itu maksudnya itu apakah upaya juga dari itu adalah upaya sebetulnya. Ini adalah upaya untuk menghindarkan Verdi Sambo itu sebagai 340. Iya, menghindari 340 rencana. Sebagai tuntutannya supaya tidak 340. Karena apa yang dilakukan oleh Verdi Sambo saat itu adalah reaksi spontan karena amarah yang begitu tinggi atas laporan itu, kemudian tidak habis pikir, kemudian menghabisi. Tapi ini juga kan kemarin juga dibuktikan, apakah perpindahan antara Duren 3 yang 46 itu ke Saguling itu
adalah kesengajaan untuk merencanakan itu, ataukah memang itu adalah memang karena ada isolasi. Tapi persoalan ini aneh juga. Kemarin sempat menarik juga dari kuasa hukum Brigadir Joshua, keluarga Brigadir Joshua mempertanyakan bagaimana mungkin Verdi Sambo sempat ditanya apakah tahu Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf itu datang ke Jakarta. Tidak tahu. Tapi ketika mereka sudah datang di Jakarta, justru Verdi Sambo langsung memanggil Ricky Rizal. Saya mengikuti waktu itu. Kan begitu. Kalau Verdi Sambo tidak tahu siapa saja yang datang, kenapa yang pertama kali dipanggil itu justru Ricky Rizal? Harusnya yang pertama kali dipanggil itu misalnya si Brigadir Joshua atau misalnya Eliezer yang betul-betul memang ditugaskan di rumah dinas gitu kan begitu. Atau minimal tanya dulu lah siapa yang ada gitu. Betul. Nggak langsung pertanyaan pertama kan harusnya itu. Sedangkan yang langsung dipanggil adalah Ricky Rizal. Sedangkan Verdi Sambo juga tahu bahwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf itu memang ditugaskan di rumah Magelang. Iya. Gitu. Nah, berarti itu upaya sebetulnya. Upaya yang jadi upaya. Walaupun pada akhirnya proses itu ya hakim harus cermat mana ini yang benar. Karena itu Sambo sendiri, Kuat Ma'ruf, PC, kemudian Ricky Rizal itu menyatakan ini ada pelecehan. Walaupun ya yang nggak ada yang bilang nggak ada pelecehan nggak ada gitu ya, artinya semua menyatakan itu semua gitu. Nah soal jaksa ini menarik juga, sempat ramai juga ini kan berkaitan soal tuntutan ya. Kemarin sudah proses sidang saksi-saksi, kemudian ada pembuktian dan sebagainya, masuklah ke wilayah tuntutan, sidang tuntutan jaksa ini ramai juga. Orang tuh udah mulai nggak percaya nih sama hukum di Indonesia karena jaksa menuntut seakan-akan loh nggak masuk akal gitu. Secara orang awam ya, kita pandang secara orang awam, kok bisa misalkan Eliezer dituntut lebih besar daripada PC lah minimal. Ricky Rizal, bahkan Ricky Rizal Kuat Ma'ruf di bawahnya Eliezer 8 tahun semua dia waktu itu ya. Walaupun Sambonya seumur hidup ya waktu itu ya, seumur hidup. Nah, jaksa ini apa sih sebetulnya yang dilihat oleh jaksa? Satu sisi kan kita nggak bisa, kita tahu betul lah Eliezer ini yang membuka jalan, justice kolaborator, tapi kok malah dituntut lebih besar dibanding yang lain? Kalau saya memandang memang kalau walaupun misal Richard Eliezer itu juga menjadi justice kolaborator, tapi tidak juga bisa dilepaskan Richard adalah eksekutor ya. Bahwa Richard juga dengan sadar, walaupun dalam tekanan ini soal kesadaran bahwa dia melakukan penembakan terhadap Brigadir Joshua yang mengakibatkan Brigadir Joshua meninggal dunia. Walaupun apakah kemudian meninggalnya Brigadir Joshua itu akibat tembakan Sambo? Karena kan ada beberapa peluru, ada 7 peluru masuk, kalau tidak salah ya, 7 peluru masuk, sekitar 6 peluru keluar. Kalau tidak salah saya, koreksi saya kalau misalnya salah. Tapi di satu sisi Verdi Sambo ditanya seberapa banyak Richard Eliezer menembak. Dalam keterangannya Verdi Sambo mengatakan setelah kejadian ini saya baru tahu bahwa Richard itu menembak sebanyak 5 kali. Anda tahu nggak kalau misal ternyata berapa kali tembakan masuk? 7. Berarti 2 tembakannya siapa? Ini kan juga jadi pertanyaan. Iya. Gitu. Kalau misal ada 7 tembakan masuk dan Verdi Sambo mengakui bahwa Richard menembak 5 kali, mestinya ada 2 tembakan lain yang di luar tembakannya Richard. Nggak mungkin Susi dong. Nggak mungkin Susi kan tidur katanya waktu itu, pas lagi isolasi dia malah tidur kan. Iya. Gitu. Nah akhirnya ini menjadi problematis juga untuk Verdi Sambo. Tapi memang tidak bisa dihilangkan juga bahwa Richard Eliezer sebagai eksekutor atau orang juga yang terlibat dalam melakukan pembunuhan. Iya. Nah memang karena ini menjadi pandangannya jaksa. Ini kan memang haknya jaksa untuk melihat dari sekian kronologi yang kemudian dirangkai, ternyata Richard Eliezer misalnya dianggap sebagai bagaimanapun gitu ya. Tapi pertanyaannya itu justru kenapa kemudian PC justru dihukum lebih ringan daripada Richard Eliezer? Itu yang menjadi pertanyaan sebetulnya ya. Karena mungkin dalam pandangan jaksa memang keterlibatan PC dalam kasus pembunuhan ini memang sebagai otak pelaku juga. Tapi juga ada hal-hal yang mungkin dianggap jaksa itu sebagai banyak hal yang bisa meringankan. Tapi gini, kalau misal pidana itu kan
posisi jaksa penuntut umum, kemudian posisi kuasa hukum itu untuk membantu hakim mencari kebenaran material. Lagi-lagi semuanya dikembalikan kepada subjektivitas hakim. Apakah hakim yakin atau tidak? Mungkin nggak misalnya Richard Eliezer juga dihukum lebih berat daripada tuntutan jaksa? Mungkin saja, tergantung keyakinan hakim. Mungkin nggak ternyata PC diyakini oleh hakim atau hakim meyakini bahwa terjadinya pembunuhan ini di latar belakangnya atau motifnya adalah adanya pelecehan seksual. Mungkin tidak, mungkin saja. Karena apa yang terjadi, fakta persidangan yang kemudian muncul di persidangan itu dikembalikan kepada hakim. Hakim percaya kepada yang mana? Ternyata ketika kan keyakinan jaksa dan keyakinan hakim akan berbeda. Bahwa sudut pandang jaksa dan sudut pandang hakim juga akan berbeda. Jaksa sudut pandangnya seperti tuntutan kemarin, sedang hakim makanya yang banyak yang mengapresiasi hakim untuk memutus Richard Eliezer dengan hukuman yang ringan. Itu juga pasti kalau saya lihat itu juga melihat adanya SMA nomor 4 tahun 2011 itu bahwa justice kolaborator itu menjadi yang harus menjadi pertimbangan keringanan hukuman. Gitu. Tapi ya memang ternyata Verdi Sambo justru mendapatkan hukuman lebih maksimal ya. Hukuman mati. Itu juga banyak diapresiasi lah. Soalnya beberapa video ya, karena ini kan disorot media betul. Bahkan dari awal sidang sampai selesai sidang tuh live lah kira-kira. Yang menjadi pertanyaan orang awam ya, kita hanya berbicara sebagai orang awam bahwa gimmick-gimmick yang dilakukan jaksa ini yang kadang membingungkan gitu. Waktu penuntutan oleh jaksa terhadap Eliezer itu, jaksa itu seakan-akan gimmick. Ada sampai saya lihat mengundang pakar wajah pakar mimik gitu ya, mikroekspresi gitu ya. Mikroekspresi. Ini gimana sih jaksa kok terlihat sedih ketika menuntut Eliezer? Sampai ada gimmick untuk menepuk punggungnya jaksa yang lain gitu. Kemudian yang di belakang terlihat murung gitu. Bahkan sampai sedih lah kalau yang bacanya. Ini kan gimmick-gimmick ini yang orang yang tangkap gitu. Ini apa sih sebenarnya? Bahkan bisa jadi kalau misalkan ini penurunan kepercayaan gitu pada hukum lah kira-kira. Tidak hanya kepercayaan jaksa tapi hukum. Menurut saya memang agak karena kalau pandangannya jaksa ini kan tidak bisa juga disamakan dengan pandangan kita gitu ya. Jadi fakta-fakta yang kemudian dirangkai oleh jaksa itu bisa jadi seandainya Richard Eliezer tidak menjadi justice kolaborator, dia sudah terlibat dalam perencanaan. Dia juga menjadi eksekutor. Ya dia tahu perencana Sambo kan. Gitu. Jadi justru 12 tahun itu adalah bagian yang sudah menjadi keringanan oleh jaksa penuntut umum atas status Eliezer sebagai justice kolaborator. Seandainya memang Eliezer tidak menjadi justice kolaborator, bisa saja hukuman itu akan sama dengan Putri Candrawati mungkin. Atau Sambo. Atau yang Putri Candrawati yang sekarang. Yang sekarang. Atau bahkan bisa lebih berat daripada 12 tahun gitu. Jadi atau misal gini, ini terakhir juga kita juga harus mengapresiasi jaksa penuntut umum ketika hakim kemudian menjatuhkan hukuman kepada Richard Eliezer 1,6 tahun, 1 tahun 6 bulan, jaksa tidak melakukan banding. Jadi artinya jaksa juga punya pandangan yang lain setelah ada pertimbangan hakim dalam amar putusannya atau dalam pertimbangan putusannya. Kemudian ada juga hal-hal yang meringankan, bahkan banyak hal-hal yang meringankan, seperti misalnya keluarga itu memaafkan gitu. Kemudian ketulusan Richard Eliezer juga, terus kan beda dengan Kuat Ma'ruf yang kemudian ada hal pemberatan ternyata selalu nggak sopan. Nah itu sopan. Bedanya orang nggak mondok sama gitu. Sampai itu kan viral tuh yang dia mengacungkan metal kepada jaksa itu kan ya dari awal sebanyaknya hal-hal lucu yang tidak sopan di pengadilan. Jadi memang ternyata kan hal-hal yang kadang-kadang luput dari pandangan kita seperti kesopanan, terus kan karena berbelit-belit juga seolah-olah dengan cara kita berbelit hakim jadi bingung. Justru ini ketika ada keterangan lain yang tidak sesuai dengan keterangannya Kuat Ma'ruf, dan Kuat Ma'ruf dianggap berbelit, itu menjadi hal yang memberatkan juga ya. Berarti memang ya itu ini penting lah sebagai kita atau Mas Warbi di LKBH itu menginfokan bahwa proses persidangan itu tidak hanya memang di video terlihat misalnya soal gimmick dan sebagainya, tapi kan di belakang itu ada pertimbangan,
kita nggak 24 jam juga ikut prosesnya kan, pasti ada yang lewat gitu. Nah, masuklah ke wilayah vonis lah. Vonis ini juga mengagetkan, walaupun sebagian besar orang dalam hatinya mungkin ya kayak karena pandangan awam orang kan ketika membunuh ya harus dihukum berat, kira-kira gitu. Pandangan singkatnya gitu. Vonisnya Sambo hukuman mati, kemudian PC jadi 20 tahun, Richard Kuat Ma'ruf 15, Ricky Rizal 13, kemudian Eliezer. Nah, apakah sudah saya juga sebagai naluri kemanusiaan mungkin ada sedikit mantap nih hakim gitu. Pak Imam Santoso ini luar biasa. Ketua PN Jakarta Selatan. Ini berbeda sekali dengan tuntutan jaksa gitu vonisnya. Sangat beda semua. Walaupun Sambo lah, mungkin Sambo dinaikin satu tingkat lagi maksimal. Eliezer. Tapi coba kita balik logikanya. Seandainya misalnya jaksa penuntut umum menuntut 12 tahun. Untuk siapa? Untuk Richard Eliezer. Tapi keyakinan hakim adalah Richard Eliezer juga terlibat dalam perencanaan dan justice collaborator juga memang dipertimbangkan pasti. Tapi bisa lebih berat dari hukumannya. Maka minim yang akan kita apresiasikan jaksanya. Oh, kan begitu? Iya. Bukan hakimnya. Hanya karena kita punya subjektivitas terhadap Richard Eliezer dan subjektivitas kita melihat Sambo CS dan korban Joshua ya. Sehingga hal-hal yang dimunculkan oleh jaksa umum itu seolah-olah tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka itu kan bukan soal suka dan tidak suka, tapi soal bagaimana jaksa melihat fakta persidangan yang kemudian kelayakan yang harus tuntutan yang diberikan kepada para terdakwa ini. Jadi ini apalagi kalau kita pakai sudut pandangnya kuasa hukum. Belum lagi sudut pandang kuasa hukum. Kuasa hukum justru kita harus sorot juga. Bahkan PC itu juga sempat diisukan juga diharapkan bisa bebas kan begitu ya. Karena memang tidak terlibat sama sekali gitu. Bagaimana seandainya misal hakim kemudian lebih meyakini argumentasi atau pembuktian dari pihak kuasa hukum. Ini menjadi problematis lagi. Sehingga menurut saya ketika memang yang menjadi beban ini kan seperti suara Tuhan kan hakim itu. Bagaimanapun apapun yang terjadi dalam persidangan itu, fakta-fakta yang kemudian muncul dalam persidangan itu kemudian yang menjadi kunci adalah kemudian hakim nanti. Memang dua-duanya jaksa penuntut umum dan kuasa hukum juga menjadi peran penting bagaimana kemudian menjadi perkara yang menjadi semakin terang benderang dan mencapai kebenaran material itu. Gitu. Yang jelas hakim juga sudah. Saya bayangannya gini Mas Wabi soal Eliezer lah. Bayangan saya itu memang ini kan tadi saya juga meyakini bahwa Eliezer tidak akan lepas dia sebagai eksekutor gitu. Dia yang membunuh lah atau dia menembak pertama kali walaupun yang membunuh kita nggak tahu siapa. Bayangan saya itu paling ya 3-4 tahun tuh udah sedang lah, udah minimal. Ini sampai 1 tahun 6 bulan. Bahkan kalau dipotong masa tahanan dia selama ikut persidangan itu udah sekitar 9 bulan, tinggal 9 bulan. Iya, apa bahasanya kalau sekarang tuh staycation apa? Staycation aja. Ini ada yang staycationnya 15 tahun, ada yang staycation 13 tahun. Ternyata Richard mendapatkan hukuman. Sebetulnya persoalan lama hukuman itu memang lagi-lagi kita lihat dari pertimbangan itu bahwa hal-hal yang meringankan itu karena menjadi beban tersendiri untuk keluarga Brigadir Joshua untuk memaafkan. Kemudian hakim mengetahui bahwa keluarganya sudah memaafkan. Ini berarti sesuatu yang kita menghargai juga keputusan keluarga. Keluarga yang menjadi korban saja bisa memaafkan. Bagaimana mungkin hakim kemudian menjatuhkan hukuman yang berat pada Richard Eliezer? Gitu. Di satu sisi Richard membantu jalannya persidangan menjadi terang. Kemudian di sisi yang lain juga keluarga yang menjadi korban juga sudah memaafkan. Kemudian selama mengikuti proses persidangan juga ya terlihat kooperatif lah untuk menjawab semua hal. Nah, sebelum ke nanti kita ini kan masih berbicara soal ideal persidangan ya. Nah, satu hal yang menjadi pertanyaan mungkin bisa jadi ya masyarakat juga bertanya bahwa animo masyarakat, sorotan media ini kan sangat penting. Dari awal sudah disoroti betul hakim ini di mana-mana lah wajahnya di stigma. Apakah mungkin atau apakah bisa menjadi pertimbangan hakim? Salah satunya adalah masyarakat. Karena animo masyarakat. Misalkan seandainya hakim memutuskan yang tidak sesuai dengan harapan atau
keyakinannya tidak sesuai harapan yang mengakibatkan masyarakat ini tidak percaya lagi dengan pengadilan atau tidak percaya dengan Begini, apakah itu jadi pertimbangan juga? Memang gini, sebetulnya gini. Ini juga hari ini kebetulan harapan masyarakat terhadap putusan hakim itu sesuai. Ya. Tapi bagaimana kalau tidak sesuai? Ini juga menjadi persoalan. Sehingga yang salah itu menjadi hakimnya. Kita kan kita juga bisa pertimbangkan. Kita juga mengikuti jalannya pembuktian, gitu kan. Seandainya putusan itu jauh dari harapan atau jauh dari fakta-fakta persidangan, menurut saya itu juga bisa dipertanyakan begitu. Tapi hari ini apakah kemudian putusan hari ini itu didorong oleh animo masyarakat atau dorongan masyarakat terhadap hakim gitu ya? Kan hakim juga punya kehidupannya sendiri. Yang mendorong hakim itu tidak hanya masyarakat mungkin. Hakim juga kan manusia biasa yang juga mendapatkan informasi tidak hanya dari jalan persidangan, informasi lain juga bisa menjadi dan menggali kebiasaan-kebiasaan dan bagaimana harapan masyarakat juga menjadi bagian pertimbangan. Tapi lagi-lagi pertimbangan hakim itu tidak terlepas dari fakta-fakta persidangan atau jalan persidangan. Misalnya harapan masyarakat, gini, keadilan itu kan subjektif sekali. Dalam pandangan korban, hari ini hukuman mati itu menjadi sesuatu yang adil. Tapi dalam sudut pandangnya tersangka, itu mungkin saja tidak adil. Karena ada fakta-fakta lain yang justru tidak diyakini oleh hakim untuk menjadi pertimbangan putusan hukuman gitu ya. Nah, jadi karena keadilan itu bersifat subjektif, maka hari ini memang hakim itu, kalau saya meyakini bahwa keputusan hakim saat ini memang dipertimbangkan atas dasar fakta-fakta persidangan. Murni fakta persidangan. Betul, fakta-fakta persidangan. Misalnya gini, seandainya saat ini masyarakat animonya mendorong Richard Eliezer supaya dihukum atau mendukung Verdi Sambo, sedangkan kemudian hakim memutuskan bahwa Richard Eliezer dihukum 1,6 bulan. Seolah-olah itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Tapi lagi-lagi yang walaupun hakim pasti menerima informasi soal bagaimana harapan masyarakat, tapi hakim tidak akan keluar dari fakta persidangan. Gitu. Mungkin saja misalnya ada informasi dari luar. Apakah ini bisa ada kesesuaian dengan apa yang saya terima dalam fakta persidangan? Tapi memang tidak bisa menjadi pertimbangan hakim ada informasi dari luar, tidak bisa. Karena lagi-lagi pembuktian itu ada di dalam persidangan. Gitu. Berarti apapun yang diputuskan hakim tidak lepas dari fakta persidangan, walaupun tekanan masyarakat nih harapannya adalah Sambo dihukum berat, Eliezer diringankan, itu udah mulai pecah tuh. Artinya kita timnya siapa nih? Kita tim Eliezer, ya pengennya Eliezer yang ringan. Ada loh tim Sambo juga yang punya kaosnya Sambo. Atau ada perempuan itu masuk dalam persidangan untuk memberikan ini gitu ya. Pasti pengennya kan Sambo ringan gitu. Nah, berarti memang tidak ada pertimbangan selain fakta di sidang ya, pembuktian segala macam. Harusnya masyarakat lah yang kita harus sosialisasikan bahwa betul hukumnya seperti ini, jalannya persidangannya seperti ini. Walaupun keadilan kan memang tidak hitam di atas putih, tidak hitam putih kan gitu. Jadi menimbang rasa keadilan juga penting juga, menimbang para korban. Tapi pasti pertimbangan terhadap tersangka juga pasti ada. Tapi ternyata dalam putusannya tidak ada hal yang meringankan untuk Verdi Sambo. Karena memang sebuah kekuasaan yang besar bisa mengontrol anak buahnya gitu ya. Bahkan kalau tidak nurut nanti ada sesuatu terjadi kan itu kan juga menjadi resiko. Artinya Verdi Sambo saat itu memiliki kekuasaan yang luar biasa. Dan semua yang digerakkan itu kan aparat kepolisian. Bagaimana mungkin seorang anak buah tidak patuh terhadap atasannya. Di samping juga kronologi yang dibangun sejak awal adalah tembak menembak dan adanya pelecehan. Gitu. Ini kan ada semacam doktrin terhadap para anggota bahwa apa yang kalian lakukan itu sudah sesuatu yang benar gitu. Padahal di sisi yang lain itu tidak bisa dibuktikan dalam persidangan begitu. Ini memang panjang ya, kita 6 bulan lah menghabiskan waktu, menghabiskan kuota saya bilang tadi kan. Nah, kuotanya orang ya, wifi soalnya. Wifi juga. Ya orang apa nih kasus Sambo, update-nya apa gitu-gitulah. Nah, soal ini juga setelah ada vonis, pemerintah juga menyampaikan lewat Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan soal KUHP ini, KUHP baru nih, KUHP lama, KUHP baru. Apakah yang dipakai KUHP baru atau KUHP lama? Bahkan ada juga tuh yang menyerang Yasona Lawli mengatakan KUHP baru ini untuk Sambo katanya. Karena akhirnya lebih liar ya. Iya,
walaupun dibantah memang sama Yasona Lawli bahwa ya ngaco aja lah gitu, masa KUHP hanya untuk satu orang misalnya. Iya. Kan kalau diceritakan KUHP baru nanti bisa ada kemungkinan turun hukumannya. Nah itu apa yang akan diterapkan, hak KUHP lama atau KUHP baru menurut? Iya, emang sebetulnya kalau kan sudah disahkan di tahun 2022 kemarin. Iya. Bahwa masa berlakunya itu memang 3 tahun setelah disahkan gitu. Nah ini akan mulai berlaku itu di tahun 2026 gitu. Mungkin nggak Sambo kemudian 2025 lah ya kan kalau 3 tahun 2025. Karena dihitung 2023 kan, 2023 gitu. Dia kan di akhir 22 kemarin. Jadi sekitar 2026. Mungkin nggak Sambo kemudian dikenakan KUHP yang baru. Mungkin saja. Tapi bisa saja tidak mungkin. Bisa saja gini, karena ingkrah atau putusan itu berkekuatan hukum tetap, itu sampai tidak ada upaya hukum yang lain. Ketika para pihak salah satu misal terdakwa ini tidak puas atas putusan hakim, kemudian bisa melakukan upaya hukum lain seperti banding. Kalau dalam pidana kan 7 hari itu masih punya waktu untuk melakukan hukuman banding. Nah banding ini kan juga biasanya ada yang sebentar juga kan, ada juga yang bisa berlarut. Ketika banding juga putusannya tetap sama dan melakukan hukum lain, itu bisa juga kasasi. Di Mahkamah Agung. Kemudian setelah itu juga masih ada PK, peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi. Nah, mungkin tidak proses yang menuju ingkrah ini, menuju adanya kekuatan hukum tetap ini sampai 3 tahun, mungkin saja. Gitu. Tapi kalau ternyata itu sudah ingkrah sebelum masa berlakunya KUHP baru, ya mau tidak mau akhirnya mengikuti KUHP yang lama. Gitu. Tapi kalau sudah masanya tiba, KUHP baru harus dilaksanakan, maka mau tidak mau ya akan mengikuti KUHP yang baru gitu. Dengan ketentuan bahwa untuk hukuman mati, sebetulnya gini, di KUHP yang baru itu menengahi antara orang yang setuju dengan hukuman mati dengan orang yang tidak setuju dengan hukuman mati. Sebagaimana misal PBB juga kan, atau hukuman mati itu ya melanggar HAM. Jadi tidak ada upaya untuk rongrongan seolah-olah hukuman mati adalah pengambilan hak asasi manusia gitu, atau melanggar hak asasi manusia. Jadi untuk menengahi itu, maka ada upaya untuk melakukan 10 tahun pertama itu terpidana yang sudah menjalani masa hukuman 10 tahun itu dipertimbangkan, misalnya berkelakuan baik, maka akan menjadi seumur hidup dan lain-lain. Seterusnya. Tapi ya kita memang tidak bisa gini, masyarakat memang ada subjektivitas bahwa semoga misalnya kan gitu ya. Kalian tim yang mana nih? Tapi kalau kita ya kita ikuti saja dinamika ini. Kita juga tidak prediksi, tidak bisa juga kita meyakini asumsi bahwa KUHP yang baru ini dibuat untuk Sambo. Siapa yang tahu Joshua pengen meninggal. Ada aja ya netizen orang tuh yang mau menyerang pemerintah. Maksudnya menyerangnya yang nggak berdasar gitu. Artinya masa KUHP baru untuk Sambo gitu kan, ya nggak, secara nggak mungkin ya jauh dari kata mungkin gitu memang. Makanya setelah sudah ingkrah, memang itu menjadi wilayahnya kejaksaan, kemudian lapas, dan menjadi dengan polisi untuk melakukan pembentukan tim eksekutor atau tim untuk melaksanakan eksekusi mati itu. Oke, terakhir nih Mas Fabi, sebelum kita tutup, ada pertanyaan yang ini kan tadi berbicara soal idealis persidangan, berbicara soal kontroversinya nih kok, soal bukan konspirasi. Apakah mungkin permainan Sambo? Sambo kan tadi Mas Fabi bilang punya jaringan yang besar sebagai polisian, kemudian juga cywar yang pernah disampaikan oleh Sambo. Saya akan membongkar aib polisi jenderal-jenderal. Itu kan cywar ya, walaupun benar atau tidaknya kita tidak tahu. Yang jelas informasi itu muncul. Persidangan pertama selesai, vonis keluar, hakim sudah bekerja dengan baik, semua yang terlibat bekerja dengan baik. Ini naik ke banding. Apakah permainan ini dimulai dari sini? Banding ini apakah bisa bagi saya banding ini tidak akan seramai di persidangan pengadilan pertama gitu. Apakah ini salah satu menenangkan masyarakat aja? Iya, sebenarnya jebakan ya. Jadi saya sebetulnya gini ya. Kalau kita harus menduga-duga apakah kemudian ini bisa menjadi jalan buat Sambo untuk mendapatkan kurungan hukuman gitu ya atau tidak.
Iya, lagi-lagi memang masyarakat ini kan memang agak skeptis juga gitu ya. Jadi tapi semoga begini, dengan adanya putusan di pengadilan tingkat pertama ini itu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Iya, penting itu. Persoalan apakah terjadi dinamika yang lain di pengadilan tingkat berikutnya, ya kita serahkan saja pengadilan. Tapi begini, ada salah satu tesisnya teman saya itu menarik juga. Jadi perdagangan pengaruh. Jadi persoalan sebetulnya gini, suap menyuap kemarin juga sedang ramai juga, ada suap terhadap hakim. Kan? Hakim Mahkamah Agung ya waktu itu, itu kan juga ramai. Sebetulnya yang menjadi perdagangan jual beli hukum itu tidak juga soal uang, tapi juga soal perdagangan pengaruh. Pengaruh ya. Gitu. Jadi pengaruh itu juga, jadi kita harus kawal bersama-sama bahwa hukum kita juga harus menjadi kan kita kan yang tertinggi kan hukum. Negara hukum juga. Kan. Ya. Jadi kita harus punya tingkat kepercayaan tinggi terhadap hukum. Dengan cara kita mengawal bersama-sama, kemudian di samping memang kita dibarengi juga dengan meningkatkan kepercayaan terhadap para hakim. Dan ya sebetulnya ini ideal kemarin, ideal sekali karena kan persidangan terbuka untuk umum, jadi masyarakat juga setidaknya bisa belajar sekaligus juga mengawal. Kan gitu. Tapi memang semoga media masih senang sama berita ini sehingga nanti dibanding juga masih dikawal. Tapi gini, ada kemarin kuasa hukum keluarga Joshua itu Bapak Kamarudin itu juga melaporkan atas pencurian sama pencucian uang terhadap 200 juta uang yang dalam rekening Joshua itu yang dipindahkan oleh Ricky ke rekening yang lain. Itu sedang dilaporkan. Dilaporkan juga. Nah, mungkin juga itu upaya ya supaya persidangan ini atau supaya pengawalan terhadap kasus ini tetap berlanjut hingga proses-proses yang lebih tinggi begitu. Karena memang di pengadilan tinggi itu kan tidak seterbuka pengadilan tingkat pertama gitu untuk medianya. Memang ya entahlah apakah kasus ini akan terbuka. Semoga sih memang terbuka gitu ya. Artinya pengawalan kita sebagai masyarakat juga harus kuat karena penting gitu untuk. Mestinya yang pertama kali yang punya inisiatif untuk mengawal ini seperti TVRI ya. Karena pemerintah ya. Oh iya. Jadi membuat transparansi terus kemudian terlihat lebih terbuka gitu kan, jadi pengawalan justru. Tapi memang ini kan konsumsinya TV swasta juga, jadi TV swasta kan juga punya orientasi gitu. Apalagi ini juga lagi berjalan itu sidang Teddy kan. Teddy Minahasa. Siapa yang lebih menyita perhatian publik ini? Karena banyak loh, ini 6 bulan 7 bulan kayaknya saya bilang di tadi itu banyak kasus-kasus yang memang sebenarnya menyoroti tapi tertutupi dengan kasus Sambo lah gitu. Kasus Sambo itu banyak yang terlewat, termasuk kasus Teddy Minahasa juga. Polisi juga kan. Nah, mungkin sudah semua kita diskusikan ya. Artinya ini untuk informasi kepada kita semua bahwa hukum ya di Indonesia seperti ini harus kita kawal. Kita harus percaya juga pada hukum dan yang terlibat di pengadilan juga harus seobjektif mungkin lah. Karena bagaimana bisa ketika masyarakat awam yang punya masalah itu kan kasihan gitu. Ya, bagaimana nasibnya lah kira-kira. Ya semoga hukum tidak saja tajam ke bawah tapi juga tajam ke atas. Ya, tajam kepada yang salah lah kira-kira. Tajam kepada yang salah. Mau di bawah mau di atas, yang penting sesuai aturannya. Mungkin itu kira-kira Mas Fabi yang kita bisa diskusikan sore ini. Mungkin next agenda kita obrolin lagi lah barangkali soal Teddy Minahasa kan nggak tahu kan ya? Atau kasus-kasus yang lain lah kira-kira. Yang jelas tetap terbuka pikiran kita terhadap hukum, percaya terhadap hukum, dan mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.